Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi kali ini kita dapat kembali menyambung kajian kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan duduk sila kita mengkaji ilmu pada pagi hari ini mendatangkan pemahaman dan mendatangkan keberkahan yang besar dalam kehidupan kita. Tidak lupa mari kita bersalawat dan menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah mengikut ajaran baginda Rasulullah sampai kelak kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung kembali kajian kita membaca kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah ta'ala, membahas tentang fikih ataupun pendapat fikih yang mu'tamad, yang menjadi sandaran resmi di dalam mazhab Syafi'i. Kajian kita hari ini halaman 167, jilid yang kedua, pasal yang ketiga tentang syurutus siyam, yaitu syarat-syarat berpuasa. Kalau kita mendengar kata syarat, ini syarat identik dengan sesuatu yang mesti ada sebelum kita melaksanakan suatu perkara. Itu syarat. Makanya ada istilah syarat dan ketentuan berlaku. Apa maknanya? Syarat ini maknanya sesuatu yang mesti ada sebelum kita melakukan sesuatu. Itu pengertian secara bahasa. Sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud dengan syurutus siyam, syarat-syarat berpuasa. Asyaratu, syarat itu adalah huwa martabata bihi ghairuhu adaman la wujudan. Syarat itu artinya apa-apa yang terikat dengannya selainnya dari sisi adam, ketiadaan, bukan dari sisi wujudnya. Nah, ini definisi syarat yang disebut oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Saya ulangi ya. Asyaratu huwa martabata bihi ghairuhu adaman la wujudan. Syarat itu adalah sesuatu yang mana suatu perbuatan itu terikat atau tergantung dengan syarat itu dari sisi ketiadaan. Adam, dari sisi adam, bukan dari sisi wujud atau keadaannya, adanya dia. Maksudnya apa? Idza adima syaratu adima al-hukm. Apabila syaratnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Misal, kita mau menghukumi apakah sholat kita itu sah atau tidak sah. Nah, maka salah satu cara untuk menghukumi apakah sholat kita itu sah atau tidak sah, maka tergantung syarat. Apabila syaratnya tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Nah, jadi sholat tergantung pada ketidakadaan syarat itu. Jadi apabila syaratnya ada, belum tentu sholatnya sah, karena nanti akan terikat dengan rukun atau ada mani'. Nanti saya terangkan. Tetapi kalau syaratnya tidak ada, maka dipastikan bahwa sholatnya pun tidak ada, alias tidak sah. Jadi istilah-istilah ini biasanya disebut di dalam kajian usulul fiqh. Nah, jadi ada istilah-istilah kunci ya ketika membahas tentang al-ahkam, tentang hukum. Jadi dalam usul fiqh itu ada bab tentang masadirul ahkam, ada tentang ahkamnya sendiri, baru tentang qawaid lughawiyah, dan ada qawaid syar'iyyah. Nah, jadi salah satu pembahasannya ialah tentang al-hukm atau al-ahkam. Nah, salah satu hukum itu ada yang disebut dengan hukum wad'i. Nah, hukum wad'i ini ada pembahagiannya.
Di dalamnya nanti ada syarat, ada sabab, ada rukun, ada mani', ada rukhsah, ada azimah. Salah satu istilah yang mesti difahami adalah asyarat. Jadi asyarat itu kalau dalam dalam kitab yang ini salah satu kitab yang saya punya, karya muassis pendiri Al-Jami'iyatul Wasriyah. Judul kitab ini Al-Usul min Ilmi Al-Usul, kitab yang membahas tentang usul fiqh. Dalam kitab ini salah satu pembahasannya sebagaimana kitab usul fiqh yang lain adalah pembahasan seputar hukum wad'i. Jadi istilah-istilah ini kadang tidak difahami oleh pelajar karena mungkin tidak serius membahas usul fiqh, tidak serius membaca kitab-kitab usul fiqh. Jadi kadang-kadang susah membedakan apa itu sebab, apa itu syarat, apa itu rukun, apa itu mani', apa rukhsah dan azimah. Maka perlu nanti dibuka kembali kitab-kitab usul fiqhnya. Yang membedakan antara sabab, syarat dan rukun. Kalau as-sabab atau sebab itu maknanya ma yalzamu min wujudihi wujudul hukmi wa min adamihi adamul hukm. Kazawali sababun liwujubil zuhri. Sabab itu atau sebab itu adalah sesuatu yang apabila dia ada maka hukum itu ada. Tetapi kalau dia tidak ada maka hukum itu tidak ada. Itu makna sebab. Contoh seperti zawal, tergelincirnya matahari, itu adalah sebab bagi hukum wajibnya salat zuhur. Jadi kalau kita tanya orang apa hukum melaksanakan salat zuhur? Oh, wajib, kita bilang. Apa sebab wajibnya? Nah, kapan dia wajib? Apa sebab kenapa dia wajib? Apakah sekarang wajib salat zuhur? Jawabannya tidak. Nah, sekarang tidak wajib. Bahkan kalau kita sekarang mengerjakan salat zuhur, ya maka tidak sah salat zuhurnya. Karena belum wajib salat zuhur itu. Jadi, apa sebab wajibnya salat zuhur? Wajibnya salat zuhur itu adalah karena disebabkan zawal. Zawal itu maknanya tergelincirnya matahari sedikit condong ke arah barat. Jadi itu menjadi sebab wajibnya salat zuhur. Kalau matahari belum tergelincir, maka tidak ada hukum wajib zuhur. Nah, dan apabila matahari sudah tergelincir atau telah terjadi zawal, maka wajiblah pelaksanaan salat zuhur. Jadi suatu ibadah itu hukumnya wajib atau tidak wajib, ya, itu tergantung kepada ada dan tidak adanya sebab. Nah, jadi ketergantungan antara suatu ibadah dengan sebab itu adalah wujudan wa adaman. Ada dan tidak adanya sebab. Nah, beda dengan syarat. Syarat itu adalah suatu ibadah itu ketergantungannya terhadap syarat itu dinilai dari adam, ketiadaan syarat itu. Maksudnya begini. Syekh Arsyad Talib Lubis dalam kitabnya Al-Usul min Ilmi Al-Usul mengatakan syarat itu definisinya adalah ma yalzamu min adamihi adamul hukm. Apabila dia tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Wala yalzamu min wujudihi wujudul hukm wala adamu. Tetapi kalau syarat itu tidak ada, maka tidak mesti perbuatan itu ada atau hukum itu ada, dan tidak mesti hukum itu tidak ada. Jadi begini, keterkaitan antara hukum suatu amalan dengan syarat itu keterkaitan adami, keterkaitan ketidakadaan. Jadi kita menilai ibadah itu tidak sah apabila tidak ada syarat. Tetapi adanya syarat belum tentu ibadah itu punya hukum. Contoh begini. Kat taharati syartun li sihhatis shalah. Sebagaimana taharah, bersuci itu merupakan syarat bagi sahnya salat. Kita tanya, apa di antara syarat sah salat? Bersuci. Gimana kalau seseorang tidak bersuci? Maka jawabannya salatnya tidak sah. Berarti tidak ada hukum sah bagi salat apabila syarat tidak ada. Lalu gimana kalau syaratnya ada? Apakah berarti salatnya sah? Belum tentu. Karena nanti sangat terkait dengan rukun dan terkait dengan adanya mani', penghalang sah atau tidak. Nah, ini istilah-istilah kunci dalam ilmu usul fikih ini mesti difahami. Ada nanti rukun yang membedakan antara rukun definisinya sama dengan syarat. Yang membedakan antara syarat dengan rukun ialah apakah perbuatan itu termasuk ibadah itu sendiri atau tidak. Misalnya begini. Salat itu hukumnya wajib.
apa syarat salat, apa rukun salat. Nah, yang dimaksud dengan pertanyaan apa syarat salat, maknanya adalah apa saja perbuatan-perbuatan yang mesti dipenuhi sebelum melaksanakan salat, tetapi dia bukan bagian dari salat itu sendiri. Itu syarat. Tetapi kalau rukun, ya, ketika ditanyakan apa itu rukun salat, itu maknanya apa saja yang mesti dilaksanakan pada saat salat, yang mana dia merupakan bagian daripada ibadah salat itu sendiri. Nah, jadi yang membedakan antara syarat dengan rukun itu adalah apakah dia termasuk di dalam ibadah yang dihukumi itu atau tidak. Kalau dia tidak termasuk di dalam ibadah yang dihukumi itu, maka dia termasuk syarat. Nah, kalau dia termasuk di dalam ibadah yang dihukumi itu, maka dia disebut rukun. Baik, jadi balik kepada kajian kita di awal tadi. Jadi yang dimaksud dengan syarat puasa itu adalah sesuatu yang terikat, ya, dengan selainnya dari sisi ketiadaan syarat itu. Li'anna al-hukma yatawaqqafu wujuduhu ala wujudi syarati. Karena hukum itu, ya, adanya hukum itu tergantung atas adanya syarat. Sebenarnya kalau saya pribadi melihat istilah ini kurang tepat. Bukan salah ya, tapi kurang tepat karena akan memunculkan waham, akan memunculkan salah faham. Karena tadi di awal sudah disebut keterkaitannya adalah adam, bukan wujud. Maka kemungkinan, ya, wallahu a'lam, kalimat yang lebih tepat supaya tidak memunculkan waham harusnya lianna adam al-hukmi, ya, yatawaqqafu ala adami syarat. Nah, karena ketiadaan hukum itu tergantung kepada ketiadaan syarat. Karena begini, di awal tadi sudah disebut kata-kata adam, la wujudan. Tergantung pada ketiadaan, bukan pada adanya dia. Nah, lalu pada kalimat selanjutnya dibuat ala wujudi syarat. Tergantung atas adanya syaratnya. Jadi nanti memunculkan waham, memunculkan salah faham kenapa di awal ada istilah adaman la wujudan. Tergantung pada adam, bukan tergantung pada wujud. Tapi kenapa nanti pada redaksi selanjutnya menggunakan istilah wujudan. Nah, ini memunculkan waham. Jadi tapi bukan salah. Kalau yang dia faham usul, ya, dia mengerti dia tidak salah. Cuman ini bisa memunculkan waham bagi orang yang kurang detail memahami perbedaan antara syarat, kemudian sabab, dan juga nanti rukun. Wa syurutus siyami qismani. Syarat berpuasa itu ada dua jenis. Secara garis besar ada dua jenis. Al-awwalu, yang pertama, syurutun liwujudis siyami. Syarat wajib puasa. Ada yang dikenal dengan istilah syarat wajib puasa. Wat taklifi bihi. Nah, dan taklif ataupun pembebanan hukum dengannya. Wa thubutihi fi dhimmati. Dan tetapnya puasa tersebut pada tanggung jawab seseorang. Artinya, puasa itu syaratnya secara garis besar dibagi dua. Garis besar yang pertama itu disebut dengan syarat wajib puasa. Membahas siapa yang terkena taklif. Nah, siapa yang kena kewajiban puasa itu. Kapan puasa itu berada dalam tanggungan kewajiban seseorang. Itu yang dibahas pada syarat wajib puasa. Wathani, adapun yang kedua secara garis besar ada yang disebut dengan syurutun lisihhatis siyami. Syarat sah puasa. Nah, jadi itu dua hal yang beda. Pertama, kita membahas syarat siapa-siapa saja orang yang wajib berpuasa. Yang kedua, membahas syarat tentang kapan puasa itu dapat sah. Maknanya diadai siyami sahihan. Bagaimana caranya untuk melaksanakan puasa supaya puasanya sah. Awalan, yang pertama yang akan dibahas syurutu wujubis siyami, syarat wajibnya berpuasa. Siapa-siapa sajakah orang yang dikenakan kewajiban puasa? Yushtaratu liwujubis siyami wa tahattumi fi'lihi asyurutut taliyah. Disyaratkan dalam kewajiban berpuasa itu, atau orang-orang yang dikenakan kewajiban puasa itu dan ditekankan hukum melaksanakan puasa itu baginya, syarat-syarat berikut. Yang pertama, al-islamu. Syaratnya mesti orang Islam. As-siyamu ibadatun. Puasa itu adalah ibadah. Wala yutalabu bifi'liha illa al-muslimu. Maka tidaklah dituntut untuk mengerjakan puasa itu melainkan kepada seorang muslim.
Ammal kafiru fala yutalabu bifi'lihi hala kufrihi. Adapun orang kafir maka tidak dituntut untuk melaksanakan puasa pada saat kekafirannya. Nah, orang kafir nggak boleh nanti ditangkap dihukum gara-gara dia nggak puasa. Kenapa? Memang ketika dia hidup pada saat dia kafir dia tidak dituntut untuk berpuasa. Ma'a anna al-madhhab as-sahiha anna al-kuffara mukhatabuna bi furu'i syari'ati fi hali kufrihim. Namun, sekalipun orang kafir itu nggak bisa dihukum lantaran dia tidak berpuasa, hanya saja bersamaan dengan pandangan itu, madhab kita, madhab Syafi'i sendiri juga punya pandangan. Apa itu? Bahwasanya orang-orang kafir itu sekalipun di dunia mereka tidak dituntut dengan tuntutan hukuman apabila tidak melaksanakan puasa, tetapi mereka tetap mukhatabun, diperintahkan untuk melaksanakan furu' syariah, cabang-cabang syariat seperti salat, puasa pada saat mereka kafir. Nah, tetapi di dunia mereka tidak dikenakan hukuman kalau mereka tidak melaksanakan syariat puasa, tidak melaksanakan syariat salat. Nah, adapun jadi kenapa kita katakan mereka tetap dituntut untuk melaksanakan syariat itu? Nah, wa atharu dzalika fil akhirati faqat. Efek daripada pelanggaran mereka yang tidak salat, tidak puasa itu nanti didapatkan di akhirat saja. Fayuzadu fi uqubatihim fil akhirati bisababi dzalika. Maka akan ditambahlah hukuman mereka nanti di akhirat dikarenakan mereka tidak melaksanakan furu' ataupun cabang-cabang syariat. Wa in aslama fid dunya fala yajibu alaihi al-qada'u. Kalau mereka masuk Islam ketika di dunia, maka tidak wajib ke atas mereka untuk mengqadha. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang kafir itu, apabila mereka berhenti dari kekafiran mereka, maka akan diampunkan dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Jadi ayat ini menjelaskan kalau orang kafir masuk Islam, sekalipun pada saat kafir sebenarnya mereka dulu dituntut oleh Allah untuk melaksanakan syariat, dan kalau nggak dikerjakan nanti mereka terancam hukumannya akan diberatkan oleh Allah di akhirat. Tapi begitupun kalau mereka nanti masuk Islam, mereka tidak diwajibkan untuk mengqadha puasa yang tidak mereka kerjakan sewaktu mereka kafir. ولأن في إيجاب قضاء ما فات في حال الكفر تنفيرا عن الإسلام. Nah, kenapa orang-orang kafir itu nggak wajib mengqadha puasa mereka ketika mereka kufur? Karena ketika kita mewajibkan agar mereka mengqadha puasa yang mereka tinggalkan pada saat mereka kafir dulu, itu tanfiron anil Islam, akan membuat mereka lari dari Islam. Kenapa? Ya ini saya masuk Islam misalnya umur 40 tahun. Balighnya misalnya umur 15. Bayangkan itu dari umur 15 ke 40 tahun, itu berapa tahun dia nggak puasa? Berapa tahun ya? Kalau ditambahkan 25, ya 25 tahun dia nggak puasa. Bayangkan, andai kata seseorang itu masuk Islam, ya, dia jadi mu'allaf dan dia wajib untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan sewaktu dia kafir dulu, maka dia harus melaksanakan puasa Ramadan 25 kali untuk mengqadhanya. Jadi tentu orang kafir kalau dia tahu, misalnya ya, seandainya Islam mewajibkan mereka mengqadha puasa yang mereka tinggalkan sewaktu mereka kafir, jadi tentu membuat mereka itu enggan masuk Islam. Namanya tanfir, membuat mereka lari dari Islam. Maka tidak ada kewajiban qadha bagi mereka. Walau shamal kafiru fi kufrihi lam yasihha. Nah, andai kata orang kafir itu berpuasa pada saat mereka masih kafir, tidak sah. Misalnya ada orang kafir mengatakan, kami pun akan berpuasa dalam rangka mewujudkan toleransi agama, misalnya begitu. Nggak mesti dan nggak usah dikerjakan seperti itu. Kenapa? Karena itu nggak sah bagi mereka. Dan itu bukan wujud toleransi. Toleransi itu ya lakum dinukum waliyadin. Kamu amalkan saja ajaran agamamu, kamu lakukan saja kebaikan yang diajarkan dalam agamamu. Kalau engkau tidak mau masuk Islam, silahkan pegang saja agamamu. Dan nggak usah ngusik agama kita, nggak usah mencampur adukkan atau sinkretisasi antara agamamu dengan agama kami, itu nggak usah. Itu malah kesannya kalau kata orang sekarang tuh lebay ya, berlebih-lebihan. Nggak mesti seperti itu. Baik. Karena kadang-kadang istilah toleransi itu dipahami secara kebablasan. Ya.
karena nanti kita membiarkan mereka mengamalkan ajaran kita. Misalnya mereka berpuasa, ikut misalnya berbuka, nanti hari raya Idul Fitri mereka memberikan kita hadiah, nanti akan muncul pula semacam kewajiban untuk membalas budi. Sehingga nanti ketika mereka Natalan, ada yang datang ke gereja, memberikan ceramah di gereja, kemudian merayakan Natalan bersama orang-orang Kristen. Enggak mesti. Menunjukkan toleransi, persahabatan, dan juga kesetiakawanan sebangsa setanah air itu enggak mesti dengan cara seperti itu. Yang penting kita saling menjaga, ibadah mereka jangan diganggu, mereka juga tidak mengganggu kita. Kalaupun harus berdebat, berdialog dengan santun dalam forum-forum ilmiah, ya, tidak seperti orang pasaran, preman pasaran mencaci ke sana kemari, itu nggak mesti. Duduk dalam forum ilmiah atau duduk berdiskusi berdua, bertiga, duduk di warung, duduk di kafe, minum kopi, begitu ya, sambil cerita tentang masalah agama, kita diskusi, baik diskusi ringan atau diskusi berat. Nah, ini lebih elegan dibandingkan menunjukkan seakan-akan kita itu sayang pada orang lain dengan cara melanggar tata cara ataupun ajaran agama Islam sendiri. Ini tidak dibenarkan. Nah, jadi orang kafir itu kalau dia berpuasa pada saat dia kafir maka puasanya tidak sah. Sawaun aslama ba'da dzalika amla, sama saja ataupun sama ada nanti dia masuk Islam ataupun tidak. Misalnya saya akan puasa lah, kenapa? Karena saya punya rencana mau masuk Islam. Nah, itu enggak sah puasanya dan tidak berpahala. Nah, yang membuat berpahala itu kalau dia masuk Islam dan dia berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa sebelum dia masuk Islam, maka tentu saja puasanya tidak sah. Ammal murtaddu fala yutalabu bi fi'li as-shaumi hala riddatihi fi muddatil istitabah wa la yasihhu minhum. Adapun orang-orang murtad, nah ini ada hukum yang berbeda antara orang kafir asli, kafir yang memang dari sononya sudah kafir gitu, dengan orang yang sempat muslim lalu dia keluar dari agama Islam. Nah, adapun orang murtad, maka dia tidak dituntut untuk melaksanakan puasa pada saat dia murtadnya. Ya, selama dalam masa istitabah, masa di mana dia itu diminta untuk bertaubat, dijelaskan apa yang samar bagi dia dalam ajaran agama ini. Kenapa kamu memilih keluar dari agama Islam? Apa sebabnya? Apa karena ajarannya salah atau gimana? Yang mana yang samar menurut kamu? Nah, maka dia diajarkan, dia diterangkan mana hal-hal yang samar tentang dia. Jangan-jangan dia salah paham terhadap agama Islam. Misalnya dia membaca sebuah buku atau membaca sebuah artikel sehingga membuat dia ragu kepada Islam. Nah, maka dia dibawa ke forum istitabah, forum untuk bertaubat. Di situ dia bukan dihukumi tidak, tetapi dia akan diterangkan mana hukum hakam ataupun ajaran dalam agama Islam yang samar buat dia, yang membuat dia itu keluar dari agama Islam. Itu diterangkan. Nah, periode untuk menerangkan Islam kembali kepada dia, membetulkan pola pikirnya, itulah disebut dengan muddatul istitabah, masa untuk diminta pertaubatan. Jadi orang yang murtad itu dalam masa murtadnya mereka atau keluarnya mereka dari agama Islam dan sepanjang masa istitabah diminta untuk bertaubat, maka mereka itu enggak diperintahkan untuk berpuasa, dan memang kalau mereka puasa tidak sah. Lakin nasyama yajibu alaihi fi hali riddah, tetapi hukum puasa itu sendiri wajib bagi dia pada saat dia murtad. Jadi begini, dia tidak dituntut berpuasa. Artinya kalau dia tidak berpuasa, dalam negara Islam itu kan orang yang tidak puasa dan makan di siang hari, kalau ketahuan dia dibawa kepada pemerintah tuh untuk ditakdib, diajarkan adab, bagaimana adab bersyariat, adab menjadi seorang muslim. Nah, tetapi ya begitupun dia tidak dihukum. Kenapa? Karena dia sudah murtad. Nah, tapi hukum wajib itu masih ada, istilah usulnya fi dhimmati, itu masih melekat pada tanggung jawab dirinya. Sehingga apa? Nah, kita baca. Wa mukallafun bihi. Nah, dia masih diperintahkan untuk melaksanakan furu' syariah, cabang-cabang syariah sekalipun dia telah murtad. Sehingga konsekuensinya apa? Fa idza aslama lazimahu qada'u ma tarakahu fi halil kufr. Sehingga kalau dia nanti masuk Islam kembali, ya, maka dia wajib untuk mengqadha seluruh puasa yang dia tinggalkan sewaktu dia kafir dulu.
Nah, jadi itu yang membedakan antara orang murtad dengan orang kafir yang asli. Dari sononya sudah kafir. Jadi orang yang memang dari sononya sudah kafir, tidak pernah menjadi muslim. Dia lahir dari orang tua yang kafir. Memang kecilnya dia fitrah dalam keadaan Islam. Tetapi dia tumbuh besar, tumbuh dewasa. Diajarkan ajaran dan akidah orang-orang kafir. Maka dia menjadi kafir. Dan meyakini akidah itu. Nah, ini namanya kafir asli. Nah, ketika suatu saat mereka masuk Islam, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka tidak wajib untuk mengqadha puasa yang mereka tinggalkan sewaktu kafir. Kenapa demikian? Karena Allah telah mengampunkan dosa-dosa mereka, dan kalau kita wajibkan, ini akan membuat mereka malah tidak jadi masuk Islam. Ya mereka mikir tuh, masuk Islam umur 50 tahun, ya dari umur 15 dia sudah balik, berapa tahun dia harus mengganti puasanya. Kita saja yang kadang-kadang puasa yang tertinggal cuma 10 hari aja, mengkodoknya 1 tahun gak siap-siap, bahkan sampai kena fidyah lagi karena menunda kodok puasa. Apalagi orang yang puluhan tahun tidak berpuasa, ini tanfir, membuat mereka itu lari menjauh dari agama Islam. Tapi beda halnya dengan orang murtad. Orang murtad itu sebagai hukuman ya, untuk membuat dia itu gentar jangan sampai murtad, dan juga sebagai hukuman karena telah bermain-main dengan agama. Maka orang-orang murtad itu sekalipun ketika dia murtad dia tak bisa dihukum karena tidak berpuasa, tetapi hukum wajib dari berpuasa itu sendiri masih menempel pada dirinya. Kenapa? Karena dia sempat muslim. Sekali dia muslim, seluruh ajaran Islam itu telah menjadi tanggung jawab dia. Sekalipun nanti dia murtad, itu enggak lepas. Makanya segala ibadah yang dia tinggalkan sewaktu dia kafir, sewaktu dia murtad, itu nanti mesti diqadha kalau dia kembali masuk Islam. Nah, kenapa demikian? Li'annahu iltazama dzalika bil islami. Karena dengan dia Islamnya dulu, itu semua kewajiban sudah menempel, sudah iltizam, sudah mesti ada pada dirinya. Falam yasqut dzalika birriddati, dan tidaklah ya jatuh ataupun gugur kewajiban semua itu dengan murtadnya dia, ke huquqil adamiyyin alaihi, sebagaimana hak-hak manusia ke atasnya. Misalnya begini, ada orang muslim dia punya hutang 1 miliar kepada muslim yang lain. Ya. Apakah wajib membayar hutang itu kepada orang yang kita pinjam uangnya? Jelas wajib. Nah, lalu apakah kalau orang yang pinjam hutang ini suatu saat murtad, apakah uang 1 miliar yang dia pinjam dari orang itu tadi menjadi gugur, nggak wajib dibayar? Ya tidak, tetap wajib dibayar. Enak kali nanti kalau seandainya ada orang minjam uang 1 miliar, gugur kewajibannya gara-gara dia murtad, nanti banyak orang milih murtad gara-gara harta, nggak sanggup bayar hutang. Nah, jadi sebagaimana kewajiban dia untuk membayar hutang itu tetap menempel pada dirinya sekalipun dia murtad, maka begitu juga kewajiban dalam ibadah tetap menempel pada dirinya sekalipun dia telah murtad. Kenapa? Karena dainullahi ahaqqu ayyuqda. Karena hutang kepada Allah itu jauh lebih penting, jauh lebih berhak untuk dibayar daripada hutang kepada sesama makhluk. Jadi kalau hutang kita kepada sesama makhluk saja tidak batal hanya gara-gara kita murtad, apalagi kita punya hutang kepada Allah, tentu lebih berhak untuk diganti dan untuk dibayar. Baik, jadi syarat wajib puasa yang pertama itu adalah Islam. Jadi orang yang tidak Islam tidak dituntut untuk berpuasa. Sekalipun wajib bagi mereka untuk berpuasa secara hukum. Tapi tuntutan di dunia, apakah mereka dihukum atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi nanti di akhirat mereka akan dikenakan hukuman 2 kali. Pertama hukum karena mereka kafir, yang kedua akan dihukum karena selama mereka kafir, mereka tidak menjalankan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjalankan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Yang kedua atau syarat wajib puasa yang kedua, al-bulugh, yaitu baligh. Nah, apa itu baligh? Ya telah cukup umur, telah sampai umur di mana dia berhak untuk menerima taklif atau pembebanan syariat. La yajibu siyamu illa 'alal balighi kasairil ahkam syar'iyyati. Tidak wajib berpuasa melainkan ke atas orang yang sudah baligh sebagaimana hukum-hukum syariat yang lain. Lima rawa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayat daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat hukum dari 3 orang. Qalam di sini maknanya al-hukm, al-wujub,
diangkatlah kewajiban, diangkatlah hukum daripada 3 orang. Artinya mereka tak dikenakan kewajiban. Yang pertama, anis sabiyyi hatta yablugha, dari anak kecil sampai dia baligh. Wa anin naimi hatta yastayqiza, dari orang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yufiqa, dan dari orang gila sampai dia waras kembali. Ini 3 orang ini nggak kena khitab, nggak kena nggak kena perintah dan larangan pada saat kejadian itu terjadi pada diri dia. Pertama anak kecil sampai dia dewasa. Anak kecil dia nggak dihukum, dia tidak berdosa kalau dia tidak berpuasa sampailah dia baligh. Dan orang tidur juga begitu sampai dia terbangun. Makanya orang yang ketiduran, betul-betul ketiduran, bukan sengaja tidur sehingga dia itu tidak bangun melaksanakan sholat subuh misalnya, maka dia wajib mengqadha dan dia tidak berdosa. Kenapa? Karena tidur. Nah, dan karena tidurnya itu menyebabkan dia itu tidak punya kemampuan untuk mengontrol akal fikirannya sehingga dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat hukum dari dia. Wa 'anil majnuni hatta yufiqa, dan dari orang gila sampai dia waras kembali. Wa ma'na raf'il qalam, yang dimaksud dengan wa ma'na rufi'al qalam, makna kalimat diangkat pena yaitu imtina'ut taklifi bil ahkam. Nah, yaitu tercegahnya seseorang dari pembebanan hukum. Nah, dia nggak kena hukum. Nah, la bi ma'na annahu rufi'a ba'da wad'ihi, bukan bermakna hukum itu diangkat setelah diletakkan, bukan begitu. Nah, karena kan kata-kata rufi'a itu diangkat, seakan-akan hukum itu sudah ada pada diri dia duluan, lalu diangkat karena keadaan. Tidak. Memang anak kecil itu tidak ada hukum yang dilekatkan padanya dari sisi kewajiban, nggak ada. Nah, nggak ada. Dia nggak punya kewajiban puasa, dia nggak punya kewajiban sholat, dia tidak punya kewajiban untuk melaksanakan sholat fardu yang 5 misalnya begitu. Dia tidak ada kewajiban haji, tidak ada kewajiban umrah bagi dia. Nah, kalaupun dia sudah memayyiz sekalipun dia sudah berakal, anak umur misalnya kelas 3 SD gitu, dia udah ngerti duit ya. Dia sudah bisa bedakan kalau dikasih mamanya dia duit 10.000 selembar dengan uang 1.000 7 lembar, dia pilih 10.000 selembar. Kenapa? Walaupun sebiji tapi nominalnya lebih besar. Tapi kalau ada anak kecil dikasih uang 1.000 5 biji sama uang 20.000 sebiji, dia masih pilih uang 1.000 yang 5 biji karena sangkaannya semakin banyak lembarannya semakin besar pula nominalnya. Ini tanda dia belum memayyiz. Nah, sekalipun anak itu sudah memayyiz, tetap dia belum mukhatab bisyariah, dia belum diperintahkan untuk melaksanakan syariat sebagaimana kita-kita yang sudah dewasa. Nah, lakin yu'maru as-sabiyyu bi fi'li as-siyami ba'da 7 sinina idza ataqa as-shauma liyata'awwada 'alaihi. Tetapi sekalipun hukum berpuasa tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh, tetapi sebaiknya dia diperintahkan untuk melaksanakan puasa setelah umurnya mencapai 7 tahun. Itu pun kalau dia sanggup melaksanakan ibadah puasa, liyata'awwada 'alaihi, supaya dia terbiasa untuk melaksanakan puasa itu, supaya nanti fisik dan kesiapan mentalnya itu nggak terkejut apabila dia telah dewasa baru dia diperintahkan untuk berpuasa. Nanti dia terkejut, nah tak terbiasa. Maka lebih baik dari kecil diajarkan. Ini dikiaskan kepada salat ya. Wa yudrabu 'ala tarkihi li 'ashrin, dan dia boleh dipukul apabila umur 10 tahun tapi enggak mau puasa. Qiyasan 'ala sholati, dikiaskan kepada ibadah salat. Ada banyak sekali ya hadis yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya muru sibyanakum bisolati fi 7 wadribuhu fi 10. Suruhlah anak kalian salat apabila mereka telah berumur 7 tahun, tetapi kalau umur 10 tahun menolak untuk salat maka boleh dipukul. Kata para ulama, pukul di sini bukan maknanya pukul kayak main UFC itu tidak, atau main MMA itu main Smackdown tidak, tapi dengan bidarbin ghairi mubarrih, dengan pukulan yang tidak mendatangkan bekas. Pukulan kasih sayang lah, itu pun kalau sudah mendesak. Sebaiknya jangan langsung dipukul, harus dinasihati dengan penuh kasih sayang, harus diberikan penjelasan secara rasional kenapa dia mesti sholat, diberikan penjelasan baik-baik. Kalau kamu tidak sholat, nah nanti ayah yang dihukum di akhirat karena ayah tidak tegas mendidikmu. Tega tidak kau nanti melihat ayah mama di neraka karena anak-anaknya durhaka, misalnya begitu.
Nah, walaupun sebenarnya setelah dia dewasa nanti, ya taklif itu datangnya pada dia, bukan pada kita sebenarnya. Terangkan kepada dia bagaimana pedihnya azab neraka, terangkan kepada dia bagaimana panasnya siksaan neraka itu. Sehingga dia punya gambaran yang jelas, oh ini loh sebab kenapa ayah mama memerintahkan aku sholat. Kenapa? Karena dia bisa memvisualisasikan gambaran pedihnya siksaan neraka itu yang menimpa dia kalau diceritakan baik-baik. Dan kita mesti jadi teladan, jangan pula kita nyuruh anak sholat kita pun tak sholat, atau kita nyuruh dia ke masjid kita pun tak ke masjid. Nah, sholat kau kita sendiri nonton film Korea di handphone. Nah, itu tidak memberikan contoh yang baik kepada anak yang kita didik. Jadi kalau bisa kita dulu mengerjakan supaya ditiru oleh anak-anak kita. Fa'in balagha, kalau anak tersebut sudah baligh, walam yasum qabla dzalika, dan dia belum pernah berpuasa sebelum dia baligh, fala yajibu alaihi qada'u ma tarakahu fi halis sughri. Maka tidak wajib ke atasnya untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan sewaktu dia masih kecil dulu. Lianna zaman as-siba laisa zaman at-taklif lil hadits. Karena zaman kecil itu atau waktu kecil bukanlah waktu taklif, bukan zaman pembebanan, bukan waktu dibebankan hukum syariat lil hadits berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qada'u innama yajibu haitsu yajibu bi amrin jadid. Adapun qada itu hanya saja kewajibannya itu apabila ada amrun jadid, ada perkara baru. Nah, istilah apa namanya? Istilah usul juga ya. Dalam bab usul itu ada istilah namanya amrun jadid. Suatu perintah yang sifatnya baru. Misalnya begini, seorang mu'alaf masuk Islam jam 8 pagi misalnya. Ada seorang kafir dia jadi mu'alaf jam 8 pagi. Nah, zuhur kan masih lama itu, jam 1. Ada rentang waktu sekitar 5 jam. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 5 jam. Pertanyaannya begitu dia masuk Islam, apakah pada saat itu juga dia itu wajib melaksanakan sholat zuhur? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena belum terjadi zawal, belum tergelincir matahari ke arah barat. Kapan dia baru wajib melaksanakan sholat zuhur? Apabila ada amrun jadid, perkara baru. Apa itu? Yaitu jatuhnya zawal. Jadi tidaklah otomatis seorang mu'alaf itu masuk Islam langsung sholat zuhur kok sekarang ya. Jangan. Kenapa? Karena belum masuk waktu zuhur. Nah, dia baru wajib melaksanakan zuhur apabila ada amrun jadid. Ada perkara baru, ada perintah baru pada dirinya dikarenakan sebab-sebab tertentu. Sama seperti ada orang kafir masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, kita bilang, langsung kok sekarang naik haji berangkat tahun ini juga. Nah, tengok dulu dia punya uang enggak? Dia punya kemampuan tidak? Maka segala perintah-perintah yang melekat pada diri manusia itu, lihat ada tidak amrun jadid, perkara baru yang datang setelah kita melaksanakan sesuatu. Nah, kalau dia belum sampai ya belum wajib. Nah, jadi kenapa anak kecil itu enggak wajib mengqadha? Nah, karena mereka mendapatkan amrun jadid, perkara baru setelah mereka baligh. Nah, sebelum mereka baligh, mereka tidak mendapatkan amr, tidak mendapatkan perintah apapun dalam syariat untuk melaksanakan puasa itu. Nah, jadi kewajiban mereka itu karena adanya amrun jadid. Itu sebab kenapa tidak wajib mengqadha. Walam yaji fis sabiyyi idza balagha amrun jadidin bil qadha. Dan tidak ada satu pun perkara baru atau perintah baru pada diri seorang anak yang baligh untuk melakukan qadha. Nah, kecuali ada dalilnya yang mengatakan anak yang baligh mesti qadha misalnya gitu. Itu tidak ada perintah baru yang datang pada seorang yang baligh untuk mengqadhanya itu. Sehingga orang yang baligh tidak wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan sewaktu dia kafir, sewaktu dia kecil dulu. Wali anna ayyamas sughri tatulu, lagi pula hari-hari kecil itu, masa-masa kecil itu panjang sekali, dari lahir itu sudah masa kecil namanya. Falau aujaba syar'u alaihi qada'a ma fata la syaqqa alaihi. Andai katalah syariat mewajibkan untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan sewaktu dia kecil, tentulah akan membuat berat ke atas anak-anak yang baru baligh itu. Sedangkan enggak wajib qadha aja anak-anak tuh kadang tidak mau puasa. Tengok anak-anak sekolah itu kan. Ini kebetulan karena lagi musim virus ini enggak ada sekolah, tapi perhatikan tuh. Anak-anak sekolah itu kadang pulang sekolah nampak kita dia makan, dia minum, dia merokok kadang ya pada saat bulan Ramadan itu. Padahal mereka tidak punya kewajiban untuk mengqadha puasa yang mereka tinggalkan sewaktu kafir dulu.
Nah, apalagi sempat mereka diwajibkan, tentu mereka makin melawan dan berontak. Nah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita ya dan anak-anak kaum muslimin yang lainnya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Baik, itu syarat wajib yang kedua. Yang ketiga, kapan puasa itu wajib pada diri seorang muslim yang baligh? Apabila dia itu berakal. Al-aqlu. Jadi al-aqlu merupakan salah satu syarat wajibnya berpuasa. Orang tak berakal enggak wajib puasa. Yushtaratu liwujubi siyami wujudul aqli. Disyaratkan untuk wajibnya berpuasa itu adanya akal. Kemampuan untuk berfikir, akalnya sehat. Fala yajibu siyamu 'alal majnuni, maka tidak wajiblah berpuasa ke atas orang gila. Wala yalzamuhu shaumu fi halil jununi, dan juga pada saat jununnya dia tidak ada kewajiban puasa. Kama la yajibu shaumu 'ala tifli ghairil mumayyiz, sebagaimana tidak adanya kewajiban berpuasa ke atas anak yang belum mumayyiz. Kenapa istilah ini disebut ya? Coba kita perhatikan baik-baik. Ada dua kata yang mungkin ini kemungkinan dianggap orang sama, padahal ini punya dua maksud atau dua tujuan yang berbeda. Yang pertama, fala yajibu siyamu 'alal majnuni, tidak wajib berpuasa ke atas orang yang gila. Yang kedua, la yalzamuhu shaumu fi halil jununi, tidak wajib ke atas dia berpuasa pada saat gilanya itu. Nah, ini seperti mirip ya, padahal beda. Ini samar perbedaan ini, tetapi dia beda. Harus kita kaji, kita cangkol pemahamannya supaya bisa naik ke permukaan. Nah, kenapa Syekh Muhammad Az-Zuhaili menyebutkan kalimat ini? Karena ini ada pesan tersembunyi. Yang pertama, fala yajibu siyamu al majnuni, tidak wajib berpuasa ke atas orang gila. Ini untuk menjelaskan bahwa la yutalabu bi fi'lihi, dia tak dituntut untuk mengerjakan perbuatan puasa itu. Sehingga kalau ada orang gila makan pada siang Ramadan, kalau ada orang gila minum-minum pada siang Ramadan, ini enggak boleh ditangkap dan dihukum oleh pemerintah muslim, enggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak dituntut untuk melaksanakan puasa. Nah, tapi bukan berarti orang yang makan di siang hari Ramadan itu gila, itu beda gitu ya. Kalau orang gila makan dimaklumi, tapi kalau ada orang makan itu belum tentu orang gila. Nah, tapi ya mirip-mirip lah sedikit. Kenapa? Karena itu sebenarnya secara psikologi gila juga itu. Kenapa? Karena hukuman di akhirat bagi orang yang tidak melaksanakan puasa ini sangat berat. Karena tarkus siyam minal kabair, meninggalkan puasa Ramadan itu termasuk dosa besar yang status keislaman orang tersebut jatuh pada fasik, kesaksiannya nggak diterima ya. Jadi wali nikah juga tidak sah kalau dia belum bertaubat. Kenapa? Karena ini termasuk kabair, dosa besar. Dampaknya sangat besar bagi kredibilitas seorang muslim apabila dia tidak berpuasa. Nah, dan di akhirat dia akan diberikan ancaman yang dahsyat gitu ya. Maka sebenarnya dari sisi akidah gila juga si kawan yang tidak puasa ini. Kenapa? Karena dia rela menantang siksaan yang berat di akhirat. Nah itu, nggak tahu lah, mungkin tulang dia terbuat dari baja atau gimana, kita nggak tahu. Kita kadang nggak habis pikir, kok ada gitu orang yang berani tidak puasa, kok ada orang Islam gitu yang berani tidak sholat gitu, kok ada orang Islam yang kaya kok nggak mau bayar zakat. Apa tidak dia pikirkan bagaimana nasibnya nanti di akhirat yang Masya Allah, itu luar biasa, siksaannya sangat berat, luar biasa. Nah, itu kalimat yang pertama. Nah, kalimat yang kedua, wala yalzamuhu shaumu fi halil junun, dan dia tidak lazim baginya, tidak mesti baginya, tidak wajib baginya berpuasa pada saat gilanya dia. Nah, kalimat yang kedua ini untuk menjelaskan bahwasanya nanti kalau dia sehat, si gila ini sembuh dari penyakit gilanya, dia tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Nah, itu makna yang tersirat. Untuk membedakan nanti kepada orang yang mughma alaih, orang yang pingsan. Orang pingsan dengan orang yang gila ini dari satu sisi punya kesamaannya. Itu apa? Sama-sama tidak mampu mengontrol otaknya. Orang pingsan itu nggak bisa bangun sendiri, namanya pingsan. Kalau orang pingsan bisa bangun sendiri, ya nggak pingsan namanya. Artinya dia pengen bangun sendiri, dia bangun gitu. Pengen makan, dia makan sambil pingsannya nggak mungkin. Karena dia kehilangan kemampuan untuk mengontrol tubuhnya dan mengontrol pikirannya. Nah, jadi sisi ini dia punya dia punya kesamaan dengan orang gila, yaitu zawalul aql, akalnya hilang. Nah, tetapi nanti membedakan dengan orang yang ighma atau mughma alaih, orang yang pingsan. Orang yang pingsan dia tidak wajib berpuasa, tetapi dia lazim untuk berpuasa pada saat ighma,
pingsannya itu. Artinya apa? Ketika ada orang pingsan, maka kalau dikasih minum sama orang yang tidak pingsan, orang yang membantu dia, ini nggak bisa orang pingsan ditangkap sama polisi, nggak bisa. Terkejut dia bangun tidur, wah aku kok di penjara, tadi kok dikasih minum, nggak bisa. Kenapa? Karena pada saat dia pingsannya itu dia tidak mendapat mutolabah, tidak mendapatkan tuntutan secara duniawi untuk puasa. Tetapi dia punya tanggung jawab untuk puasa, dalam arti nanti kalau dia sudah sehat, dia wajib untuk mengqadha puasanya. Karena yang membedakan antara, jadi begini, orang pingsan dengan orang yang gila, kesamaannya adalah sama-sama tidak mampu mengontrol akal. Bedanya orang gila itu dia naqsun, kekurangan akal yang menyebabkan dia itu lama tak mampu mengontrol dirinya. Sedangkan orang pingsan itu dihitung sebagai orang yang sakit, bukan orang yang kekurangan cacat ya. Sehingga apa? Kalau orang sakit dia punya harapan untuk sembuh. Beda sama orang gila yang harapan sembuhnya sangat tipis sekali. Sehingga orang gila itu disebut naqs, yaitu kekurangan pada diri seseorang karena dia cacat mental. Sedangkan orang yang pingsan, ya dia punya peluang besar untuk sembuh sehingga dia digolongkan sebagai orang sakit. Nah, sebagaimana orang sakit wajib mengqadha puasanya setelah dia sehat, begitu juga orang pingsan walaupun dia tidak dituntut untuk berpuasa, tapi nanti kalau dia sudah sembuh dari pingsannya, dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Wa man zala aqluhu bijununin, siapa yang hilang akalnya dengan penyakit gila, la yajibu alaihi shaumu aidan, juga tidak wajib ke atas mereka untuk berpuasa. Lima warada fi hadits Ali radhiyallahu anhu, karena terdapat dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang kita baca di awal tadi, rufi'an qalamu an thalathatin, diangkatlah hukum atau tercegah hukum dari 3 orang. Salah satunya wa 'anil majnuni hatta yufiqa, dari orang yang gila sampai dia itu sembuh kembali. Wa idza afaqa al-majnunu la yalzamuhu qada'u ma fatahu fil jununi. Apabila orang yang gila itu sembuh, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan sewaktu dia gila. Sawaun qalla au kathura, baik gilanya itu panjang ataupun gilanya itu pendek, sedikit atau banyak gilanya. Sawaun afaqa ba'da ramadhana au fi athnaihi, baik dia itu sembuh setelah Ramadan ataupun sembuh pada saat bulan Ramadan. Ammal mughma alaihi alladhi zala aqluhu bil ighma'i, adapun orang yang mughma alaih, orang yang pingsan, ya, baik pingsan sebentar atau pingsan yang lama berhari-hari atau berminggu-minggu, yang hilang akalnya dikarenakan ighma atau pingsan itu, fala yajibu alaihi shaum, dia tidak punya kewajiban untuk berpuasa fi hadil ighma'i, di dalam kondisi pingsannya itu. Ya gimana orang pingsan diwajibkan puasa? Ya nggak bisa. Li'annahu la yasihhu minhu, karena orang pingsan itu tidak sah berpuasa. Fa in afaqa wajaba alaihi al-qada'u. Nah, apabila dia sembuh dari pingsannya, wajib ke atasnya qada. Li'anna al-ighma'a maradun. Nah, ini yang membedakan dia dengan orang yang gila tadi. Karena ighma atau pingsan itu digolongkan sebagai sakit. Nah, wallahu ta'ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa saja di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, lalu dia tidak berpuasa, maka hendaklah diganti pada hari-hari yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 184. Wa yukhaliful jununa fa innahu naqsun. Nah, ighma ini berbeda dengan junun. Karena gila itu atau junun itu merupakan naqs, kekurangan pada diri seseorang yang memang membuat dia tak wajib puasa sama sekali. Ya, tak wajib sama sekali. Sama seperti anak kecil yang tidak punya, yang belum balik, dia tidak punya kewajiban untuk puasa karena kecil itu merupakan naqs, ya, kekurangan pada dia karena akalnya belum mampu secara sempurna untuk menerima khitab, perintah ilahiyah, perintah dari Allah dan perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibul qada'u 'alal mughma 'alaih, maka wajib untuk mengqadha bagi orang yang pingsan. Sawaun istaghraqa ighma'uhu jami'a ramadhana aw ba'dahu kal maridi, ya, sama ada ataupun baik puasanya itu ighma, pingsannya itu menghabisi seluruh siang Ramadan atau hanya sebahagiannya saja seperti orang sakit. Sekarang begini, tapi ini ya maksudnya apa? Ini sebelum nanti di keterangan panjang lanjutannya, tapi di halaman sebelah masih panjang, jadi supaya tidak salah paham saya jelaskan terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan pingsan yang tidak sah puasanya itu ialah ibtidaan, pingsan sejak awal. Maksudnya begini,
Tadi malam dia nggak sempat berniat, ya. Malam sudah nggak sempat berniat, lalu dia pun pingsan, sakit gitu ya, selama berhari-hari misalnya. Nah, otomatis karena dia tidak berniat, maka besok dia tidak berniat, maka besok dia tidak puasa sejak terbit fajar. Nah, tiba-tiba jam 2 siang dia bangun. Apakah sah puasa? Jawaban tidak. Kenapa? Karena dia tidak berniat dan dia sudah pingsan sejak sahur, sejak masuk waktu sahur itu sudah pingsan. Maka tidak sah puasanya. Beda halnya orang yang malamnya sehat. Dia sudah berniat puasa, dia sudah sahur, kemudian entah kenapa capek lelah bekerja, jam 10 pagi dia pingsan. Tapi dia sempat mendapatkan siang Ramadan, yaitu sejak sahur, sejak masuk waktu subuh sampai pukul 10. Nah, orang yang pingsan seperti ini, kalau dia bangun dari pingsannya nanti, misalnya dia bangunnya pas maghrib gitu ya. Nah, sehatlah dia pas maghrib, puasanya sah. Kenapa? Karena dia telah sempat berniat di malam hari dan dia sempat sehat pada saat siang Ramadan walaupun sedikit. Nah, itu dari waktu sahur sampai berbuka itu disebut nahar Ramadan, siang Ramadan. Bukan mesti siang setelah zuhur ya, tidak. Dari sejak masuk waktu subuh sampai nanti waktu berbuka itu disebut nahar Ramadan, siang Ramadan. Kalau ada orang sempat siuman, dia sempat tidak pingsan, dia sempat sadar pada siang Ramadan walaupun cuma sebentar, asalkan dia sudah berniat pada malam hari, maka puasanya sah. Nah, beda halnya orang yang sejak awal, ya, ibtidaan istilahnya, sejak awal dari permulaan masuknya waktu fajar itu dia sudah pingsan, tidak sempat berniat, nah maka puasanya tidak sah, ya. Baik dia pingsan satu harian, berhari-hari, atau pingsan cuma beberapa bentar saja, jam 9 pagi bangun misalnya, tapi puasanya dihitung tidak sah apabila dia sejak awal tidak berniat puasa dan sejak awal sudah pingsan. Nah, itu dia. Wa idza aslama al-kafiru fi athna'i nahari Ramadan. Apabila orang kafir masuk Islam di pertengahan siang Ramadan, au afaqal majnunu fi athna'i yaumin min Ramadan, atau orang gila sembuh pada pertengahan siang Ramadan, au balagha as-sabiyyu fihi, atau ada anak-anak kecil yang baligh pada siang Ramadan, wa kana muftiran, dan sebelum mereka baligh, sebelum masuk Islam dan sebelum sembuhnya si gila ini, dan mereka tidak puasa. Nah, misalnya mereka tidak puasa, ustuhibba lahum imsaku baqiyatin nahari li hurmatil waqt. Sekalipun mereka tidak berpuasa sebelumnya, tapi kalau ada orang kafir masuk Islam pada siang Ramadan, kalau ada anak kecil yang baligh pada siang Ramadan, kalau ada orang gila yang sembuh pada siang Ramadan, disunnahkan bagi mereka untuk imsak, untuk tidak makan, untuk tidak minum pada siang Ramadan itu sampai nanti masuk waktu berbuka. Kenapa? Lihurmatil waqt, untuk menghormati waktu. Kenapa? Karena Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Sekalipun dia tidak berpuasa, maka sebaiknya disunnahkan kepada mereka untuk imsak. Jadi kalau ada orang non-muslim, ya, dia masuk Islam pada siang Ramadan, dan alhamdulillah memang salah satu fenomena unik, ya, di bulan Ramadan itu banyaknya orang-orang yang awalnya kafir tapi memilih untuk bersyahadat di bulan Ramadan. Maka mereka ini, karena mereka dari subuh memang mereka tidak sah puasanya, andai pun mereka niat puasa memang tidak sah, karena orang kafir itu bukan orang yang sah niatnya. Nah, maka ketika mereka masuk Islam di siang hari, misalnya ba'da zuhur, setelah salat zuhur, mereka tetap dianjurkan, disunatkan untuk imsak, tidak makan, tidak minum sampai nanti waktu berbuka. Nah, wala yalzamuhum, tapi tidak wajib bagi mereka, disunnahkan saja. Bukan mestinya kau kan dah masuk Islam kau, ya, atau ya kau kan dah baligh nih, sekarang juga kau mesti puasa, tak boleh kau makan. Tak begitu, dianjurkan, disarankan, tapi tidak wajib bagi mereka. Li'anna al-majnuna aftara li'udhrin, karena orang majnun, orang gila itu dia tidak puasa karena ada uzur, maka tidak wajib dia imsak walaupun dia sudah sembuh di siang Ramadan itu. Wal kafirah, ini dibaca kafirah, dibaca mansub. Kenapa? Karena menjadi na'at daripada al-majnun, bukan na'at, dia menjadi ma'tuf daripada al-majnun. Al-majnun di sini isim li'anna, dibaca nasab, ya. Maka wal kafirah dibaca begitu. Karena waw huruf ataf, al-kafirah ma'tuf, ya, daripada al-majnun. Karena majnunnya dibaca nasab, maka kafir dibaca nasab. Li'anna al-majnuna aftara li'udhrin wal kafira aftara bi ghairi udhrin.
Nah, orang-orang kafir itu dia tidak puasa tanpa uzur. Hanya saja annahu lamma aslama ju'ila kal ma'dzuri fi ma fa'ala fi hal kufri. Hanya saja dengan masuk Islamnya dia, maka dia dijadikan seperti orang yang dianggap beruzur, punya uzur. Ya, fi ma fa'ala atas apa yang dia lakukan, yaitu perbuatan tidak berpuasanya itu fi hal kufri pada saat dia sedang kafir. Wasabiyya lam yukallaf qabla al-bulugh. Begitu juga anak kecil, mereka tidak diberikan pembebanan hukum ya sebelum mereka baligh. Wala yajibu 'ala thalathati qada'u hadha al-yawmi. Maka tidak wajib atas 3 golongan tersebut untuk mengqada puasanya pada hari itu. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam di hari ini, misalnya ini hari apa ya? Lupa saya hari, sudah hari Senin kayaknya nih. Nah, apabila mereka masuk Islam nanti siang Senin ini, mereka tak wajib mengqada puasa hari Senin ini. Nah, gitu. Bukan hanya hari-hari sebelumnya, tapi hari yang sekarang mereka masuk Islam pun mereka tak wajib puasa. Makanya jangan sampai ada orang beranggapan karena kalau ada orang mu'allaf di siang hari maka dia wajib untuk mengqada puasa yang hari dia mu'allaf itu. Makanya sampai-sampai ada orang untuk masuk Islam, dia disarankan oleh temannya yang mengajak dia masuk Islam atau BKM di sebuah masjid tempat dia bersyahadat, oh nanti kau masuk Islamnya siap tarawih aja. Biar apa? Biar kau besok langsung puasa dan supaya nanti puasa yang hari ini tidak wajib kau qada. Enggak begitu. Nah, jadi kalau ada orang Islam masuk Islam pada hari Senin siang, kalau ada orang Islam yang ada anak kecil yang masuk Islam pada siang Senin ini, atau ada orang gila dia sembuh dari penyakit gilanya pada Senin siang ini, maka orang-orang seperti ini tidak wajib untuk mengqada puasanya pada hari ini. Mana tadi ya? Hilang kalimatnya. Nah, li'annahum lam yudriku minal waqti ma yumkinu shaumu fihi, karena mereka tidak mendapatkan waktu yang memungkinkan mereka untuk berpuasa di dalamnya. Li'anna laila yudrikuhum qabla at-tamami wal ijab, karena malam telah terlebih dahulu mendahului mereka sebelum sempurnanya keislaman mereka atau sempurnanya balik seseorang dan sebelum datangnya kewajiban bagi mereka. Maksudnya begini, kenapa mereka enggak wajib puasa? Karena udah masuk malam duluan. Dia masuk Islam misalnya siap zuhur ya, jam 1 siang misalnya. Nah, kenapa tak wajib bagi mereka mengqada? Karena malam itu kan tempat berniat, malam sebelumnya. Nah, sedangkan mereka tak sempat mendapati malam untuk berniat itu karena kondisi mereka kafir. Kondisi si anak belum baligh. Maka tak ada kewajiban bagi mereka. Nah, kecuali orang yang masuk Islam ini tadi, setelah masuk Islam, malamnya dia nggak mau berniat, besoknya nggak puasa, ya wajib dia mengqada puasa yang dia tinggalkan itu di besok hari. Tapi adapun hari ini nggak wajib mereka qada. Kenapa? Karena malam telah terlebih dahulu mendahului mereka sebelum mereka mendapatkan kesempurnaan dalam keislamannya. Nah, seperti itu. Fala yalzamuhum siyamu yaumihi, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mempuasakan hari tersebut. Kaman adraka min awali waqti sholati qadra rak'atin thumma junna, sebagaimana orang yang menemukan awal waktu salat sekedar 1 rakaat kemudian dia gila, fala tajibu alaihi wala qada, maka tidak wajib ke atasnya untuk salat dan tidak ada qada. Ini seperti orang dikiaskannya seperti orang yang sedang mau salat ini, atau dia tidak sedang mau salat. Begitu masuk waktu zuhur, nah dia punya sekadar waktu 1 rakaat untuk melaksanakan zuhur. Tapi begitu mau dikerjakan, ya dia tak mengerjakannya. Nah, barulah dia gila, maka tidak jatuh padanya hukum kewajiban melaksanakan salat dan tidak wajib mengqada. Beda dengan orang yang menunda-nunda, misalnya ditunda-tundanya salat zuhur hingga masuk misalnya pukul 3, sudah menjelang asar, ya. Lalu waktu dia mau melaksanakan zuhur, entah macam mana, na'udzubillah, jangan sampai terjadi ya, tapi ini contoh saja, terpleset dia sehingga kepalanya terbanting, hilang ingatan. Nah, orang seperti ini wajib melaksanakan salat zuhur, dalam arti nanti kalau dia sembuh, kalau dia tidak gila atau kalau dia tidak pingsan lagi, dia wajib mengqada salat zuhur yang dia tinggalkan akibat gilanya itu atau akibat hilang ingatan. Kenapa demikian? Karena dia karena dia sudah mendapatkan waktu yang memungkinkan baginya untuk melaksanakan salat tersebut.
Nah, sedangkan orang kafir yang masuk Islam tadi itu nggak mungkin melaksanakan puasa. Kenapa? Karena ruang bagi dia untuk berniat tidak ada. Karena niat itu tempatnya di malam hari. Sedangkan dia masuk Islam siang, maka tidak ada ruang waktu baginya untuk berniat, sehingga dia tidak wajib mengqadha puasa pada hari itu apabila dia masuk Islam di siang hari. Wa in kana as-sabiyyu sha'iman, apabila seorang anak kecil itu berpuasa, fa balagha fi athna'i yaumi ramadhana, lalu dia baligh pada pertengahan siang Ramadan. Dia ada anak kecil nih, dia puasa nih. Anak kecil kan nggak wajib puasa, tapi kalau dia puasa sah. Nah, kalau dia puasa sah, asalkan sudah mumayyiz. Kalau ada anak kecil berpuasa, lalu dia balik pada pertengahan siang Ramadan, fayalzamuhu itmamuhu, maka wajib bagi dia untuk menyempurnakan puasanya sampai berbuka. Li'annahu shara min ahli al-wujubi fi athna'il ibadati falazimahu itmamuha. Karena dia pada saat itu menjadi ahlul wujub, orang yang berhak menerima taklif pembebanan wajib pada pertengahan ibadah. Falazimahu itmamuha, maka wajib bagi dia untuk melengkapi atau menyempurnakan puasanya sampai berbuka. Kama law dakhala fi shaumi tatawwu'i thumma nadhara itmamahu. Begitu juga anak kecil kalau dia berpuasa sunnah, misalnya puasa Senin, kemudian dia bernazar untuk menyempurnakan puasa Seninnya itu, ya, maka wajib bagi dia untuk berpuasa Senin itu. Wala yalzamuhul qada'u, dan dia tidak wajib untuk mengqadha puasa hari itu. Ya memang dia puasa kok, apa mau diqadha? Walakin yustahabbu qada'u, tetapi begitupun tetap dia mendapatkan istihbab, kesunahan kalau dia mengqadha puasa pada hari itu, karena setengah-setengah dia nih, setengah puasanya itu pada saat dia belum wajib, setengahnya lagi dia sudah wajib. Maka ihtiyat, berjaga-jaga, ya, yang ini merupakan ciri khas mazhab Syafi'i, adanya ihtiyat, berjaga-jaga, maka sekalipun tidak wajib bagi dia untuk mengqadha karena memang puasa dia sah, tetapi karena adanya kondisi di mana setengah puasanya dikerjakan pada saat dia belum wajib, setengah puasanya dikerjakan pada saat dia sudah wajib, maka ustuhibba lahu qadha'uhu, disunnahkan bagi anak itu untuk mengqadha puasanya yang pada hari itu, ya, di luar bulan Ramadan. Kemudian wala yadurun naumul mustaghriqu li jami'in nahari fi shaumi, tidaklah membahayakan tidur panjang sepanjang siang Ramadan pada saat puasa. Ini orang tukang tidur nih, tuti nih, tukang tidur. Orang yang tidur seharian dari subuh sampai siang, bangun gitu cuman untuk sholat aja, bis tidur lagi sampai asar, bangun tidur lagi, gitu ya. Tidur sepanjang hari pada bulan Ramadan itu tidaklah membatalkan puasa. La yadurru, tidak membahayakan puasa. Ma'annahu yuzilu taklifa, sekalipun tidur itu menghilangkan taklif. Kan tadi disebut ya, orang tidur itu kan disamakan sama orang gila, sama-sama nggak punya kemampuan untuk mengontrol otaknya. Nah, orang gila kan nggak wajib puasa, tapi gimana orang tidur? Wajib nggak puasa? Tetap wajib, sekalipun pada saat tidurnya itu dia kehilangan taklif. Libaqa'i ahliyatil khitab, karena walaupun dia tidak punya kemampuan mengontrol akalnya pada saat sedang tidurnya, tapi ahliyatul khitab, yaitu kelayakan untuk menerima perintah syariat. Nah, ini istilah usul fikih juga ini. Ahliyatul khitab yaitu kelayakan seseorang untuk menerima perintah dan larangan syariat, itu masih menempel pada dirinya. Bidalili adami suquti wilayatihi ala malihi. Dalilnya adalah dia tidak kehilangan perwalian atas hartanya sendiri. Dia tidak kehilangan hak untuk mengelola hartanya. Contohnya gini. Kalau orang gila, ya, dia punya uang nih, uangnya misalnya 100 miliar atau dia punya mobil, tapi dia butuh biaya berobat gitu untuk menyembuhkan gilanya. Sedangkan orang yang merawatnya nggak punya uang. Bolehkah orang yang merawatnya itu menjual barang-barang milik orang gila ini supaya bisa disembuhkan penyakit gilanya? Boleh. Kenapa? Karena orang gila itu kehilangan kemampuan untuk mengontrol hartanya sendiri, dan dia kehilangan hak untuk mengontrol sendiri hartanya, karena dia termasuk orang yang nggak mampu untuk mengontrolnya. Beda sama orang tidur. Orang tidur itu dia masih punya hak mengontrol hartanya. Misalnya nih, ada orang tidur, dia punya mobil, kita buatlah mobilnya mobil Innova, ya, yang terbaru itu, yang Reborn. Nah, begitu dia tidur, wah, ini karena dia tidur nih akalnya nggak berfungsi, berarti sama kayak orang gila. Misalnya gitu, kita jual mobil Innovanya sama orang, ya. Begitu dia bangun tidur, mobilku mana? Udah kami jual. Kenapa kalian jual? Karena kau kan tidur, sama sekali orang gila, tak mampu mengelola hartanya sendiri. Nggak bisa. Kenapa? Karena orang tidur itu bisa dibanguni. Sedangkan orang gila tuh kalau kita tepuk-tepuk kepalanya belum tentu sehat. Nah, malah kalau tepuk-tepuk kepalanya, kepala udah tepuk dia balik. Nah,
Jadi itu beda antara orang gila dan orang tidur. Orang gila itu kehilangan kemampuan untuk mengontrol hartanya sendiri. Sedangkan orang-orang yang tidur itu tinggal dibangunnya aja, bang, mobil abang ini mau dijual gitu kan. Nah, mobil abang mau dijual. Ini tolong bang, gimana keadaannya nih? Ya jangan langsung dijual. Kalau langsung dijual itu dia marah. Kenapa? Karena dia bisa dibanguni. Nah, itu yang membedakan antara orang gila dengan orang yang yang tidur. Nah, itu membedakan. Mohon maaf nih, ini ketarik handphonenya, saya geser sedikit dulu. Teknisinya pun sedang di belakang ini. Bismillah. Baik, sedikit lagi nih ya, biar selesai dia satu bab ini. Kama law dakhala fi wa wujubi sholati alaihi wa qada'i. Begitu juga orang tidur, dia masih punya kewajiban untuk melaksanakan salat wa qada'i dan mengqadanya. Buktinya apa? Orang tidur itu kalau dia ketiduran, ya, tetap wajib dia mengqadha salatnya. Ada orang ketiduran pada waktu subuh, dia bangun jam 8 pagi. Apakah dia tak wajib mengqadha salatnya? Ya wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang ketiduran atau dia terlupa sehingga dia tidak melaksanakan sholat, maka wajiblah bagi dia untuk mengqadha sholatnya apabila dia ingat. Berarti dia tidak kehilangan ahliyah, yaitu kelayakan untuk mendapatkan khitab, perintah atau larangan dari Allah. Beda sama orang gila. Nah, maka jangan pula nanti orang tidur kita jual mobilnya, ngamuk dia nanti. Karena dia masih punya kewenangan untuk mengelola hartanya sendiri. Tinggal dibangunin. Bi khilafil ighma, beda dengan orang yang ighma, pingsan, ya, orang yang pingsan lah ya, orang yang pingsan, fa innahu yukhriju sahibahu an ahliyatil khitabi. Maka keadaan pingsan itu mengeluarkan orang itu daripada kelayakan untuk menerima perintah dan larangan. Wa tasqutu wilayatuhu ala malihi. Wa tasqutu wilayatuhu ala malihi. Dan hilanglah wewenang untuk mengelola hartanya sendiri. Wala yajibu alaihi qada'us sholati, dan tidak wajib bagi orang yang pingsan itu mengqadha salat. Nah, enggak wajib. Jadi orang yang pingsan berbulan-bulan itu atau berpingsan berminggu-minggu itu tidak wajib baginya untuk mengqadha salatnya. Kecuali hari pertamanya saja. Itu pun apabila dia sempat punya waktu yang memungkinkan dia melaksanakan salat seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Misalnya hari Senin, dia sehat, sudah masuk waktu zuhur, tapi dia tunda zuhurnya sampai nanti jam 3 dia mau melaksanakan zuhur, dia jatuh kepala terbentur sehingga dia pingsan. Pingsannya selama seminggu misalnya. Nah, puasa dia sholat dia yang selama seminggu itu nggak wajib dia qadha kecuali sholat zuhurnya itu, karena dia sempat punya waktu untuk melaksanakan zuhur pada hari pingsannya dia itu. Nah, seperti itu. Wa innan naima thabitun aqli. Nah, bedanya sama orang ighma, orang yang tidur itu akalnya sabit, masih ada, masih berfungsi, masih bisa dipakai. Li'annahu idza nubbiha intabah. Karena dia kalau dibangunin, dia bisa bangun. Bi khilafil mughma alaihi. Beda dengan orang yang pingsan. Wa idza nawa shauma thumma ughmiya alaihi fi ba'd an-nahari. Apabila seseorang berniat puasa kemudian dia pingsan pada pertengahan siang. Nah, ini yang saya sebut tadi itu. Fayasihhu shaumuhu, maka puasanya sah. Wa yushtaratu al-ifaqatu fi juz'in minan nahar. Nah, apa syaratnya supaya puasa orang pingsan itu sah? Disyaratkan baginya ifaqah, yaitu sadar pada satu bahagian siang saja. Kapan saja dia sadar ada satu bahagian dari siang dia sadar, maka puasanya sah. Contohnya, dia tadi sudah sahur, ya, dia sudah berniat di malam hari, maka dia pun melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Tiba-tiba jam 8 mau berangkat bekerja, ada musibah sehingga menyebabkan dia itu pingsan. Nah, tapi dia sempat sadar pada bahagian siang Ramadan, yaitu sejak tadi masuk waktu subuh sampai jam 8 pagi. Ini disebut nahar ataupun siang Ramadan. Nah, orang yang seperti ini puasanya sah. Ya. Wala yu'thiru al-ighma'u 'ala as-shaumi, wala yu'athiru al-ighma'u 'ala as-shaumi.
maka pingsannya itu tidak memberikan efek apapun pada puasanya. Idza afaqa lahzatan minan nahari, apabila dia sempat sadar, sempat siuman walaupun sebentar pada siang puasa. Fa illam yufiq nihaiyan batala shaumu, tapi kalau dia tidak sempat sadar sama sekali dari awal terbit fajar sampai tenggelam matahari dia tetap pingsan, maka batallah puasanya. Amma idza nawa shauma thumma junna fayabtulu shaumu. Nah, adapun orang yang berpuasa lalu di pertengahan puasa tiba-tiba dia gila, bukan pingsan biasa tapi gila, fayabtulu shaumuhu, maka batallah puasanya. Li'annal jununa 'aridun yusqitut taklifa. Karena gila itu atau junun itu adalah arid atau mani', penghalang seseorang yang dapat yusqitut taklif, yang dapat menjatuhkan atau membatalkan taklif. Nah, taklif ini maknanya kewajiban. Jadi kalau ada orang gila, sebelum dia gila itu asalnya dia wajib sholat, dia wajib puasa. Tapi begitu dia gila, gilanya itu menjadi arid, menjadi penghalang yang menyebabkan yusqitut taklif, pembatal taklif. Jadi dia tidak lagi wajib berpuasa pada saat gilanya itu. Kama idza shamatil mar'atu, sebagaimana jika seorang perempuan itu berpuasa, thumma hadat, kemudian dia haid pada saat puasanya itu, pada saat siang Ramadan, batala shaumuha, maka batallah puasanya. Baik, itulah 3 syaratnya ya. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu ada 2. An-naqa minal haid wan nifas, bersih daripada haid dan nifas. Yang kelima al-qudrah ala siyam, mampu untuk berpuasa. Insyaallah ini akan kita bahas rinciannya besok secara lebih lengkap. Kita padakan dulu kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita diberikan kesehatan, umur yang panjang dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melanjutkan kembali kajian kita pada esok hari insyaallah. Sekali lagi saya ajak kepada hadirin sekalian, siapapun yang melihat video saya ini, mari sama-sama kita berdoa, ya, mengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala musibah ini segera berlalu, kita pun diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu doa siapa di antara kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan malas-malas untuk berdoa. Mari kita angkat tangan kita kepada Allah, kita letakkan kepala kita di lantai sujud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, segala musibah ini segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian kajian kita pada pagi hari ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.